Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kita di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang kenapa dan gimana ya kalau anakku K-popers. Nah, Mbak Ayu, ini tadi kita udah bahas juga ternyata ada fans BTS gitu ya, dan memang segudang juga nih prestasinya, bisa jadi insight juga buat anak. Nah, kalau kita bicara tentang mengidolakan, ini kan sebenarnya hal yang lazim, normal, dirasakan bukan cuma pada anak, remaja, bahkan kita aja mungkin aja merasakan hal yang sama. Tapi kenapa ya timbul ada istilahnya idola fanatik gitu, dan bisa melakukan apapun dan merasakan kekecewaan yang berlebih. Ini kenapa bisa terjadi begitu dalam ya, Mbak? Iya, karena memang sebetulnya ketika kita mengidolakan sesuatu kepada kita mengidolakan sesuatu, otak kita itu bekerja cenderung untuk kemudian menerima hal-hal positif yang ada pada orang itu. Hanya gitu. menerima hal positif. Hanya menerima hal-hal positif, sehingga pada akhirnya kalau misalnya ada hal-hal negatif terjadi pada idolanya tuh rasanya kecewa banget. Atau idolanya kemudian misalnya ada fanbase lain yang kemudian menyerang, itu dia, itu masalah juga. itu akhirnya menjadi keramaian terjadilah gitu kan. Nah, karena memang kita cenderung untuk secara subjektif melihat hal yang positif pada sesuatu yang kita suka. Jadi kita memang cenderung otak kita itu memfilter informasi-informasi yang kita masukin yang suka-suka aja gitu. Sementara kalau misalnya ada hal yang negatif, kemudian kita cenderung untuk menyisihkan itu gitu. Demikian halnya juga ketika kita mengidolakan sesuatu gitu, itu seringkali yang terjadi adalah kita terima yang positif-positif aja, sehingga pada kalau ada satu hal yang negatif terjadi pada diri idola, itu seringkali juga pada akhirnya membuat kita menjadi demikian sedih gitu, demikian down merana gitu ya, gitu, kayaknya drop merana banget gitu ya, sedih banget. padahal gitu tidak kan. terjadi pada kita, Padahal gitu kan. tidak terjadi pada diri kita juga gitu. Nah, itu karena memang kita mengidolakan dia, kemudian ada merasa terpapar dengan informasi tersebut kesehariannya gitu kan, karena sudah mengidolakan, umumnya itu akan mencari banyak-banyak informasi, sehingga akhirnya sosial media yang juga pasti diikutin, semua ceritanya diikutin, sehingga akhirnya merasa begitu dekat dan melekat dengan si idola tersebut gitu. Sehingga apapun yang terjadi pada idola kok bisa rasanya sedih banget pada saat dia merasakan sesuatu, dia mengalami sesuatu gitu. Itu sebenarnya hal yang wajar gitu terjadi pada orang yang mengidolakan seseorang gitu. Tapi yang memang sudah agak bergeser adalah ketika hal tersebut udah di luar batas rasional. Itu yang kadang-kala membuat harus ada lingkungan sekitar yang ngerem untuk bilang nggak mesti begitu. Ini mungkin peran orang tua juga harus lebih ya. Kalau tadi kita lihat peran orang tua saat anaknya menggandrungi sesuatu, kita bisa support. Tapi saat anaknya kecewa terhadap apa yang ia idolakan, mungkin dia akan merasa terlalu merana, terlalu merasa aduh sedih gitu, apa yang tentang orang ini rasakan juga. Bagaimana peran orang tua? Mungkin orang tua yang tidak terlalu juga paham tentang apa yang diidolakan anaknya untuk bisa membangkitkan lagi semangat si anak. Kadang-kadang gimana mau curhat sama orang tua, Mami juga nggak paham perasaan aku gitu kan. Mami nggak paham perasaan aku. Gimana nih? Sebagai orang tua harus bersikap melihat anaknya mungkin terpuruk saat idolanya. Walaupun kita nggak paham gitu ya perasaan anak gitu ya, tapi rumusnya adalah ketika anak merasakan emosi tertentu, either itu sedih, kecewa atau apa, terima aja dulu perasaannya gitu. Karena dengan itu membuat anak merasa lebih nyaman. Kita mungkin berpikir bahwa apa sih kok sedih karena hal yang seperti ini gitu kan. Jangan sampai diutarakan yang kayak gitu. Nggak terbayang gitu kan. Tapi coba dikontrol untuk nggak disampaikan yang seperti itu. Lebih kepada sedih ya nggak jadi konser, sedih ya dia nggak jadi untuk turnya atau harus dipending ya. Mama ngerasain banget deh gitu, udah ngarep-ngarep mau ketemu, tahu-taunya idolnya harus nggak jadi datang. Pasti perasaan kamu sedih banget. Ya Ma, aku sedih banget. Nah, terus bisa digali lagi tuh, apa sih yang membuat kamu merasa sedih banget? Ya kan aku udah persiapkan banyak. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menggali hal-hal apa sih sebetulnya yang membuat anak ini menjadi pangkal kekecewaannya gitu kan. Setelah diterima dengan baik gitu kan, kemudian anak kadang-kala kalau sedih itu cuma butuh untuk didengarkan. Seperti halnya kita orang dewasa yang sedih dan butuh didengarkan gitu kan. Ya, anak-anak juga pada saat sedih butuh perasaan untuk diterima dan didengarkan gitu kan, kemudian didampingi. Nah, abis itu bisa ditanya apa yang bisa membuat nggak sedih lagi gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk nggak buat sedih lagi gitu. Nanti biarkan anak ngobrol, apa ya, mungkin aku pengen nonton videonya dulu deh seharian ini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, temenin mama enggak lah, aku mau menikmati waktuku sendiri aku mau menikmati waktu sendiri. Ya udah nggak apa-apa, nanti ditemen lagi mana perasaannya gitu. Baru setelah anak merasa emosinya lebih netral begitu, baru di situ masuk insight seperti kira-kira ada baiknya nggak ya dia nggak datang. Kalau datang ke sini juga kan lagi covid kayak begini ya, justru kasihan si idolnya, belum lagi keselamatan orang banyak. Hal-hal kayak gitu baru masuk setelah emosinya itu lebih
netral gitu, bukan lagi aku sedih banget nih gini, alah gitu aja sedih. Nah itu malah kasihan kan, nggak diterima gitu perasaannya. Betul, jadi sebenarnya saat anak kita sedih, anak kita down, terima dulu gitu, biarkan mereka merasakan itu. Istilahnya ya mungkin kalau bisa diungkapkan lebih baik lagi, tapi kalau mereka lagi harus healing diri sendiri, nggak apa-apa, dampingi saja Nggak gitu. apa-apa, dampingi Dan aja. Kenapa harus sih kita yang bikin tunjukkan sedih? juga sikap-sikap empati kita ya Mbak, jangan sampai kita justru kayak menyepelekan apa yang mereka rasakan. Ini Benar. dampaknya akan buruk ya. Oke. Jadi ini seru banget hari ini, mungkin bisa jadi pengalaman atau mungkin jadi pelajaran berharga juga untuk keluarga di rumah yang selama ini mungkin belum mengerti idola anak aku tuh siapa dan idola anak aku gimana gitu ya. Oke Mbak Ayu, seru banget. Sampai ketemu lagi, harus tetap sehat ya biar bisa berbagi terus di kumpul keluarga. Oke, nah keluarga Indonesia, gimana? Seru kan perbincangan kita hari ini? Semoga bisa jadi bahan atau manfaat yang berharga untuk keluarga di rumah ya. Nah, saya Astia Dika pamit undur diri. Terus saksikan Kumpul Keluarga. Sampai jumpa.